Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak, terima kasih kami boleh datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kiranya semua pujian dan penyembahan kami berkenan di hati-Mu. Ketika kami mengatakan Tuhan itu baik, maka kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Ketika kami katakan kami jatuh cinta tambah dalam dan dalam lagi, itu bukan sekedar lip service. Tapi memang kami tambah cinta sama Tuhan. Dan itu kami buktikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ketika kami menyanyikan hari hadirat-Mu kurasakan, kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh ketika mengatakan bahwa kami erat dalam pelukan-Mu. Karena kami ingin menikmati kasih dan indahnya anugerah Tuhan di dalam firman-Mu. Oleh karenanya Roh Kudus, pimpin kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun semua anak-anak-Mu yang akan mendengarnya. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima dan menangkap pesan Tuhan. Kami tidak hanya mendengar dengan kuping, tapi kami juga mendengar dengan hati. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun, 3 dekade ya, 3 dekade. Baik saudara-saudaraku, hari ini kita akan satu perikop firman Tuhan dan dengan tema hati yang bijaksana atau smart heart. Smart heart itu berarti memiliki hati yang bijaksana dan mendengar di tengah dunia yang bising. Saudaraku, saudara pernah ke PIM 1 ya? Bayangkan saudara sedang di PIM 1, ya bisa PIM 2, PIM 3, tapi saya bayangkan PIM 1 yang kecil, di bawah lantai dasar, saudara lagi berjalan, suasananya hari Minggu lagi ya, bising, banyak pameran di situ, banyak orang lalu lalang, pokoknya bising gitu. Ya, ketika saudara berjalan lalu HP saudara bunyi. HP saudara bunyi, ini bunyi apa, alarm apa enggak? Setelah saudara lihat ternyata ada panggilan masuk. Saudara angkat dan saudara bilang, halo? Tapi saudara enggak dengar suaranya. Halo, halo gitu ya. Aduh, suaramu enggak terdengar nih, karena di sini bising sekali. Gitu. Saudara tidak bisa mendengar, padahal mungkin orang yang menelepon saudara itu memberi sesuatu yang penting. Ya, memberi sesuatu hal yang penting. Atau mau kasih tahu tunjuk arah atau satu yang urgent. Mungkin dia ada di atas ngelihat saudara dan dia lihat, halo, halo, resletingmu terbuka dari tadi. Jadi ada orang yang menelpon untuk memberikan sesuatu yang dapat menyelamatkan muka kita, tapi kita enggak dengar. Ya. Saudara, hidup kita di zaman sekarang ini kurang lebih seperti itu. Betul ya? Kita bising. Bising bukan bising suara-suara saja, tetapi bising karena informasi. Begitu banyak informasi yang kita terima melalui sosial media. Setiap jam ada aja berita baru yang viral, betul ya? Ya. Sekarang lagi rame soal pengadilan Nadiem Makarim. Kita dibingungkan dengan situasi yang ada, tetapi ya kita lihat saja nanti di jalannya pengadilan. Belum lagi banyak soal yang diangkat di TikTok, Instagram, ya. Dan di samping itu kita sebagai pekerja itu ada tuntutan pekerjaan yang menumpuk. Sehingga semuanya itu menguras energi kita. Kita merasa bising
Belum lagi Dewa A Group, ada aja yang nyinyir, ada yang julid, ada yang nggak terima, berantem. Saudara, grup ada berapa? Saya grup ada banyak ya. Dan seringkali ada grup di rumah, cuman karena polisi tidur, waduh berisiknya minta ampun. Ya, di rumah saya baru pasang polisi tidur, itu yang komplain di grup itu banyak banget karena dia terlalu tinggi dan tajam. Ada yang bilang sampai pendarahan, ya, sampai stroller anak saya rusak. Aduh, nggak penting banget gitu ya. Saya tenang-tenang aja sih ya, ke rumah lewat polisi tidur nggak ada masalah. Tapi ribut, dan itu semua adalah kebisingan. Otak kita ini dipaksa untuk kerja, untuk memproses data yang bising yang begitu banyak. Ya, terutama karena phone yang ada di tangan kita. Namun saudara-saudaraku, mari kita renungkan hari ini di tengah dunia yang punya yang teknologi digitalnya semakin canggih, apakah kita masih punya hati yang cukup peka dan tenang? Oh nggak jalan nih, dikedepanin aja itunya. Yang cukup peka dan tenang untuk mendengar suara Tuhan. Amin saudara ya. Di tengah kebisingan, teknologi yang canggih, apa kita masih cukup tenang, punya waktu untuk mendengar suara Tuhan? Dan hari ini kita akan belajar tentang perjalanan spiritual seorang raja yang masih muda. Dia jadi raja mungkin umur 20 tahun atau 18 tahun. Lalu di masa awal pemerintahannya, dia dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Dan kita lihat dari pilihan itu dia mengambil keputusan yang tepat. Dan ini menunjukkan bahwa dia punya hati yang bijaksana, mempunyai smart heart. Saudaraku, kita akan baca dari 1 Raja-Raja 3, 1 Raja pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 15. Ya. Dan saya nggak akan baca semuanya, saya baca sedikit-sedikit saja, habis itu kita renungkan, begitu ya. Mari saudara-saudaraku kita baca dulu 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan membacakannya bagi saudara dan saya akan membacanya dari Alkitab TB2, tapi di handphone saya akan siapkan juga Alkitab TB1 supaya mungkin nanti ada perbandingan, perbedaan. Sebentar saudara ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan 15. Oke. Di situ judulnya apa? Doa Salomo memohon hikmat. Kalau di TB2 judulnya beda, dibilang Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Beda ya? Oke, beda tapi intinya sama. Saya bacakan. Salomo menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2, hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan. Jadi bait Allah belum didirikan sampai pada waktu itu. Ayat 3, Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja, jadi ada 2 kata hanya saja. Ya, kalau saudara mungkin hanya doang ya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Sampai di sini dulu. Kalau saudara dikatakan di situ di bukit-bukit pengorbanan. Saudaraku, kalau saya katakan misalnya Johan itu orangnya baik, ringan tangan, suka mentraktir. Hanya saja apa? Berarti setelah hanya saja artinya apa? Kalau yang pertama kelebihannya
yang kedua kekurangannya. Betul ya? Emi adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Dia adalah pendoa syafaat. Hanya saja, saya nggak mau isi, titik-titik saja. Jadi saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan Salomo, ya, Salomo itu dia bilang dia dirikan rumah Tuhan. Habis rumah Tuhan selesai, baru dia bikin rumah. Ya, baru habis itu dia bikin tembok Yerusalem. Lalu dikatakan hanya saja, ya. Jadi saudara-saudaraku di sini dilihat ada dua hanya saja. Yang pertama saudara-saudaraku, ada dua kelemahan di awal ini dari Salomo. Yang pertama adalah dia apa? Memperistri putri Fir'aun. Apakah itu benar di mata Tuhan? Ayo, benar gak dia kawin sama istri Fir'aun di mata Tuhan? Ya gak benar lah. Ya, Tuhan sudah memerintahkan dari zaman Musa, dikatakan kamu taklukkan Kanaan, tapi jangan kamu kawin dengan dia. Dan anak-anakmu juga jangan kawin dengan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke rumahmu, mereka bukan cuma bawa diri mereka, tapi mereka juga bawa apa? Berhala-berhalanya. Akhirnya engkau akan mengikuti berhala dari istrimu. Jadi dia sudah melanggar nih. Ini Salomo baru 20 tahun, tetapi dia kawin dengan putri Fir'aun. Walaupun secara manusia, secara politik, ini adalah pernikahan politik. Kenapa? Karena sana kan banyak perang pada saat itu. Jadi ketika Fir'aun mau menyerang Israel, maka dia berpikir, anak gua ada di situ, sehingga gua tidak akan serang. Saudara lihat di situ juga dikatakan, dia kawin sampai kapan? Sampai dia selesai. Coba perhatikan ayat 1 dikatakan, dia kawin dengan Fir'aun sampai selesai bait Allah, istana raja dan tembok Yerusalem. Artinya mungkin Salomo itu berpikir supaya gua nggak diganggu nih lagi bangun ini. Dan nanti saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 24 kalau nggak salah, setelah bait Allah selesai, lalu putri Firaun ini disuruh pergi. Ya. Tapi ini adalah kesalahan yang pertama, dan di ayat berikutnya Salomo itu nggak cuman ngawinin putri dari Firaun, Filistin, tapi semua bangsa-bangsa asing, putrinya itu dikawinin semua. Ya, sehingga dia punya berapa? Ada yang ingat berapa istrinya? 700. Itu baru istri. Gundiknya berapa? 300. Hafal ya Mi ya? Gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, hanya saja yang kedua, itu adalah ayat 2 dikatakan, hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan ayat 3 dikatakan Salomo itu mengasihi Tuhan. Dia ikutin ketetapan-ketetapan bapaknya. Hanya saja dia masih mempersembahkan kurban sembelihan di bukit-bukit pengorbanan. So pertanyaannya adalah, kalau dibilang hanya saja, berarti dia ibadah di bukit pengorbanan, itu salah apa enggak? Salah enggak? Ya salah jelas lah, tadi kan udah jelas ya. Tadi kan udah bilang, kalau hanya saja, karena di dalam firman Tuhan sudah bilang, kamu itu enggak boleh sembarangan beribadah. Kamu harus beribadah di tempat yang sudah saya tentukan. Walaupun memang bait Allah belum ada. Di dalam Ulangan 12 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dibilang dia seperti bapaknya Daud, cuman bedanya adalah Daud tidak pernah beribadah di bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan itu maksudnya adalah di Israel itu kan tanahnya berbukit-bukit.
Ya, sehingga orang-orang Kanaan, orang-orang asli di tanah Kanaan itu kalau menyembah berhala itu pasti cari bukit-bukit. Kenapa? Supaya mereka lebih dekat dengan dewa-dewa palsu mereka. Dan ini yang diadopsi oleh Salomo. Sehingga ketika dia mau beribadah, dia perginya ke bukit-bukit. Ya. Jadi ada dua kesalahan dari Salomo, ya, yang muda di 3 ayat ini. Dan saudara-saudaraku, Salomo itu mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ini kan ada dibilang nih, mengasihi Tuhan. Tetapi dia masih melakukan aturan-aturan yang salah. Berarti dia tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Benar ya? Wholeheartedly. Kalau bahasa Inggris enggak. Ya. Sementara di dalam Ulangan 6 ayat 5. Betul? Dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus tambahin di perjanjian baru, dengan segenap akal budimu. Tetapi dia mencintai Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Dia masih main-main dikit. Ya, dia ambil istri bangsa, dia ambil perempuan bangsa kafir untuk menjadi istri. Dan yang kedua, dia itu tidak menyembah di tempat yang benar, tetapi di bukit-bukit pengorbanan. Sebenarnya masih oke sih, ya, masih oke. Karena apa? Bait Allah kan belum dibangun ya. Kemah juga ada di Gibeon. Ya, nanti kita lihat. Tabernakel, tabut perjanjian itu ada di Yerusalem. Tetapi orang Israel lebih senang menyembah di bukit-bukit pengorbanan. Saudara-saudaraku, kalau kita baca terus sampai akhir hidup Salomo, hidupnya itu grafiknya naik sampai dia sukses, tetapi akhirnya dia jatuh. Terutama dia jatuh karena istrinya yang 700 itu adalah penyembah berhala, akhirnya dia menyembah berhala. Terus sampai akhirnya dia mati dalam situasi udah gak menyembah Tuhan lagi. Tragis ya. Itu sebenarnya mulai kesalahannya dimulai dari waktu muda. Dia ambil kompromi, yaitu dia kawinin putri Fir'aun, lalu dia di bukit-bukit pengorbanan. Saudara-saudaraku, ada satu pelajaran yang penting buat kita hari ini. Saudara-saudaraku, kita harus waspada sejak dini terhadap lereng yang licin, artinya jalan-jalan yang bisa membuat kita tergelincir. Jangan kompromi dosa apapun, karena bisa jadi lereng yang licin itu bisa membawa kita ke jurang yang lebih dalam, seperti yang dialami Salomo. Jadi saudara, ketika kita mentoleransi dosa-dosa kecil, dosa favorit, hati-hati. Jangan-jangan kita bisa seperti Salomo. Saudara-saudaraku, saya lanjutkan lagi. Ya. Ayat 4 dikatakan pada suatu hari dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan yang terbesar. Jadi banyak bukit-bukit, tapi bukit yang paling besar adalah Gibeon. Maksudnya bukit yang paling banyak orang Israel itu menyembah. Kenapa? Karena di bukit Gibeon itu ada kemah suci. Jadi saudara-saudaraku, sedikit aja, kemah suci ini kan mulai dari Yosua dibawa terus di padang gurun gitu ya, sampai dia masuk Kanaan dan seterusnya. Singkat kata, terakhir kemah itu ada di Yerusalem. Lalu dibawa lagi lari itu terakhir ke Gibeon oleh Raja Saul. Jadi tahu ya, tabernakel, tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu adalah sebuah tanda bahwa Tuhan hadir. Itu di Gibeon. Lalu pada waktu Daud, tabut perjanjiannya itu dibawa ke Yerusalem. Lalu dia bikin tenda lagi, supaya apa? Supaya Tuhan dekat dengan saya, katanya Daud. Tetapi kemahnya tetap ada di Gibeon. Akhirnya Gibeon ini adalah juga tempat ibadah orang Israel yang terbesar. Makanya saudara-saudaraku, dikatakan di sini raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Berapa kurban yang dipersembahkan?
1.000 dipersembahkan di atas mesbah itu. Ya. Lalu ayat 5 dikatakan di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Sampai sini dulu, sampai ayat 5. Jadi dia datang ke bukit pengorbanan yang paling besar, di situ ada kemah suci, tapi tabutnya enggak ada, tabutnya ada di Yerusalem. Lalu dia menyembah Tuhan, dia potong 1.000 kurban, lalu Tuhan menampakkan diri. Saudara bertanya enggak sampai sini? Gimana sih? Dia udah ada 2 pelanggaran, betul ya? Tapi tiba-tiba dia datang menyembah Tuhan, dan lucunya Tuhan enggak marah. Tuhan malah datengin dia. Udah gitu dia bilang lagi, mintalah apa yang kuberikan kepadamu. Mungkin saudara bertanya, kok bisa begini? Ya itulah Tuhan kita, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun Salomo itu berbuat kesalahan, dan saya percaya pada saat itu dia ke Gibeon, dia tuh dalam kondisi yang bingung. Dia dalam kondisi yang mungkin hatinya resah. Karena dia masih muda, tapi dia suruh memimpin bangsa Israel yang besar, yang juga pinter-pinter. Mungkin dia sedikit frustasi. Lalu dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah, seberapapun besar kesalahanmu, dosamu, ya, yang kau perbuat, engkau jatuh ke dalam dosa, percayalah bahwa Tuhan itu tetap penuh kasih karunia. Tuhan akan mengampunimu. Apalagi kalau kau datang dengan sebuah penyesalan, engkau datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Maka Tuhan akan menghampiri engkau. Amin. Bukan cuma menghampiri, dia kasih blank check. Dia kasih cek kosong. Cek kosong itu bukan kosong, gak ada dananya. Tetapi angkanya itu masih dikosongin. Tahu ya? Kalau saudara saya kasih cek, ya, nih ini ada cek, lu tinggal ambil ke bank, angkanya belum gue tulis, lu tulis aja sendiri. Nah, udah punya rumah? Belum. Harga rumah berapa? Tulis situ. Nah, saya kasih ke Horas, Ras, ini cek kosong. Kira-kira Horas mau beli apa? Beli rumah. Ya. Ada yang belum punya mobil? Mobil. Jadi seperti itu kira-kira ya. Tuhan kasih cek kosong. Lalu Salomo jawabnya apa? Ya. Jawabnya Salomo apa? Ketika dia bilang, Salomo lu boleh minta apa aja. Ya. Aku tahu kesusahanmu, engkau lagi sulit sekarang. Dan aku menghargai engkau. Dan lu boleh minta apa aja. Lalu kita lihat jawaban Salomo. Ayat 6, lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di atas tahta seperti yang terjadi hari ini. Maksudnya dia. Dan 7, sekarang ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 8, lalu apa yang dia minta? Dia pakai pendahuluan dulu. Nah, saudara kalau berdoa coba kayak Salomo ya. Nah, yang pertama dia mengakui kebaikan Tuhan, memuji Tuhan. Oh Tuhan, engkau sudah melindungi bapakku, melindungi keluargaku, begitu ya katanya ya. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu, engkau sudah memelihara kasih setiamu, ya kan? Sehingga aku sekarang bisa jadi raja. Jadi kalau berdoa jangan langsung minta, tapi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Akui bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia.
Kalau perlu sebut saudara-saudara apa saja berkat Tuhan buat saudara. Ya. Dan baru masuk permintaannya, ayat 8. Dia katakan, hambamu ini berada di tengah umatmu yang ayat 9. Nah, ini permintaannya. Perhatikannya ayat 9 ya. Kalau di perjanjian di TB1, maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Rumah. Ya, mobil. Ya, atau kendaraan pada saat itu? Enggak. Atau kemenangan atas musuh-musuh. Karena banyak nih bangsa-bangsa lain, bangsa Filistin yang mengancam. Itu yang diminta Salomo? Enggak. Ya. Dia minta kesehatan, kesembuhan, kagak. Apa yang diminta? Dia bilang, hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Saudaraku, dia datang ke Gibeon, itu adalah tempat pemujaan yang terbesar, lalu dia berdoa. Doanya pertama adalah memuji Tuhan, mengakui kasih setia Tuhan dan disebut berkat Tuhan mulai dari bapaknya. Baru dia masuk ke dalam permintaannya. Dia tidak minta hal-hal yang fisik, tidak minta kemenangan, tidak minta apa. Tapi yang dia minta adalah hati yang bijaksana. Supaya kalau saya menghakimi umatmu yang besar ini, saya bisa berlaku adil. Dia minta wisdom. Yang kedua, dia minta apa? Pengertian untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Discernment. Itu yang diminta. Luar biasa ya. Dia enggak minta hal-hal yang fisik. Ya. Walaupun permintaan itu juga enggak salah sih. Kita doa minta sesuatu hal-hal yang jasmani. Tetapi ternyata yang membuat Tuhan senang itu adalah kalau kita meminta hati yang bijaksana. Kita meminta hati yang siap mendengar firman Tuhan. Karena ayat 10 dikatakan apa? TB1 dikatakan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Betul ya? Di TB2 dikatakan Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Kalau dengan bahasa sekarang, yang kayak gini nih doa yang gue suka. Betul ya? Ini nih yang doa yang bagus gitu. Ya. Dia kagak minta kekayaan, gak minta menang atas musuh, gak minta hal-hal yang fisik. Tapi dia minta sesuatu yang luar biasa. Yaitu hati yang bijaksana dan pengertian yang dalam sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Baru hati Tuhan itu senang. Saudara mau disenangin Tuhan? Saudara mau kalau saudara berdoa Tuhan bilang, yang kayak gini nih gue suka, maka coba. Berani gak saudara ubah doa saudara? Gak usah minta hal-hal yang bersifat fisik, pekerjaan dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu bukan doa yang salah. Tetapi kita belajar, ternyata Tuhan senang doa yang meminta hati yang bijaksana. Hati yang mau mendengar. Dan juga ketika kita datang untuk meminta apa? Discernment, minta minta hal-hal yang bijaksana, hati yang bijaksana. Saudaraku, bijaksana itu ada otak atau ada di hati? Salah nunjuk ya. Otak atau di hati? Bijaksana wisdom itu Sophia, kalau bahasa bahasa Yunaninya Sophia. Nah, jadi orang yang ada di sini yang ada nama Sophianya di namanya. Nah, itu artinya wisdom. Ada ya? Ya. Nah, saudara-saudaraku, sampai mana tadi saya jadi? Hah?
Kata hati itu sebenarnya di otak apa di hati? Kata bijaksana itu sebenarnya berbicara tentang otak atau hati? Tentang hati ya. Kalau otak itu bicara soal ilmu, soal pengetahuan. Dan itu bisa dipelajari. Orang bisa sekolah sebanyak-banyaknya. Sekarang di YouTube saudara bisa belajar banyak, baca buku yang banyak. Sekolah S1, S2, S3, saudara dapat info yang banyak. Dan kumpulan dari info itu, itulah yang namanya pengetahuan. Tetapi bijaksana itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan itu dengan benar. Orang bisa S3, bahkan profesor, itu orang pintar. Tapi belum tentu bijaksana. Banyak sekarang orang yang pendidikannya tinggi, tapi tidak bijaksana. Sebaliknya banyak orang yang pendidikannya mungkin hanya SD itu pun gak lulus, tetapi bijaksana. Setuju gak? Setuju. Jadi saudara-saudaraku, bijaksana ini bukan soal pengetahuan, bukan soal ilmu atau gelar. Ilmu atau gelar itu adalah kumpulan informasi. Tapi bijaksana adalah soal hati. Dan itu yang nanti kita lihat atau saudara baca sendiri di ayat 18. Bagaimana Salomo itu punya hikmat ketika dia diperhadapkan kepada dua wanita yang rebutan bayi yang masih hidup. Itu adalah hikmat yang dia dapatkan. Lalu saudara-saudaraku, ketika dia minta hati yang bijaksana dan pengertian, maka Tuhan bilang, aku suka yang begini. Apa Tuhan lanjutkan? Lalu Tuhan jawab lagi, ayat 11 dikatakan, lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu, yaitu tadi bijaksana, dan tidak meminta apa? Umur panjang, apalagi? Kekayaan, apalagi? Nyawa musuhmu, apalagi? Melainkan minta pengertian. Ini jawaban Tuhan. Karena Tuhan tuh senang. Bayangkan kalau saudara senang juga, maka Tuhan berkata, maka aku akan melakukan apa? Sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang bijak, penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada orang yang seperti engkau. Jadi ini orang yang paling bijak itu Salomo. Saya namanya Salomo loh. Renaldo Salomo Nelson Parholong Panggabean. Mudah-mudahan saya seperti Salomo, bijaknya. Ya. Ya, hati yang bijaksana. Oke. Saya dulu punya perusahaan namanya Resanel. Kalau saudara tahu, Resanel itu adalah Renaldo Salomo Nelson. Ya udah, ini aja, ini cuman interaksi intermezzo saja. Jadi tidak ada yang seperti engkau, sebelumnya enggak ada orangnya seperti dia. Dan juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Tentunya kecuali Tuhan Yesus ya. Yesus itu paling bijak. Jadi Tuhan memberi hikmat sehingga dia nih orang yang paling hebat. Ya. Dan Tuhan tambahkan juga satu aturan yang penting. Ayat 14 kita baca, selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud, ayahmu, maka aku akan memberikan apa? Umur panjang. Salomo minta umur panjang enggak? Enggak. Tapi Tuhan kasih enggak? Kasih. Kasih bonus. Nah. Ya, jadi kasih bonus. Saudara-saudaraku, saya mau saudara melihat dulu kata berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara dan menghakimi umatmu. Saudaraku, di dalam bahasa Alkitab yang asli, bahasa Ibrani, ya, itu adalah leb shomea. Coba sama-sama katakan, leb shomea. Bukan somai, shomea. Leb itu artinya hati, shomea artinya mendengar. Saudara tahu kan ya, di Ulangan 6 ayat 4, apa kata di situ katanya? Firman Tuhan bilang apa? Shema Israel. Shema itu adalah dengar Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Akulah Allah, aku
adalah Esa. Ya, baru ayat 5-nya katakan kasihlah Tuhan Allahmu, itu adalah perintah. Jadi saudara-saudaraku sampai sekarang orang Israel, Shema Israel itu dipegang banget. Bahkan di pintu rumah ada namanya, kalau nggak salah namanya kusa ya. Dulu saya beli itu kalau saudara ke Israel, itu ditempel itu Shema Israel. Kemudian di dahinya ada kotak diikat, itu juga Shema Israel. Lalu kalau mereka pakai baju, terus ada ayat-ayat, salah satu ayatnya adalah Shema Israel. Itu adalah yang penting. Nah, saudara-saudaraku, Shomea itu kata dasarnya sama juga, sama dengan Shema Israel. Tapi kalau Shema itu adalah dengarlah Israel, kalau Shomea adalah mendengar. Berarti saudara-saudaraku, hati yang bijaksana atau leb shomea ini artinya adalah hati yang mendengarkan dan mentaati suara Tuhan. Jadi kalau saudara mau bijak, itu artinya saudara peka akan suara Tuhan di tengah kebisingan informasi dunia ini. Salomo tidak meminta IQ, intelligent quotient, demi keuntungan akademisnya dia tidak minta menjadi seorang politikus yang handal, tetapi dia minta telinga hati, telinga batin. Dia ingin sekali memiliki kepekaan spiritual yang tajam, sehingga dia bisa mengadili perkara rakyatnya dengan adil, dan dia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tapi untuk itu, dia mau dulu mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku, kebijaksanaan, wisdom itu beda dengan pengetahuan. Betul ya? Dan kebijaksanaan ini yang Salomo perlukan untuk memimpin umat Israel. Saudara-saudaraku, ini juga selayaknya menjadi permintaan kita. Kita minta Tuhan untuk diberi hati yang bijaksana. Karena hati yang bijaksana itu sangat kita perlukan untuk memecahkan masalah-masalah duniawi. Pemecahan masalah duniawi dengan solusi sorgawi. Kalau hanya dengan pengetahuan saja, maka belum tentu saudara menyelesaikan masalah. Saudara-saudaraku, kalau saya suka lihat talk show ya. Di Indonesia yang terkenal apa ya? Rakyat Bersuara. Atau ada lagi yang lain di TV One. Dan sering saya melihat banyak sekali di situ di dalam diskusi. Ada yang gelarnya profesor, ada doktor PhD, 2 kali itu S3-nya. Mereka berarti orang-orang pintar ya, tapi nggak bijaksana. Ya. Jadi pengetahuan itu tidak menentukan saudara akan bijaksana. Dan itu kelihatan dari caranya ngomong, ya, caranya memotong-potong lawan bicara, cara dia membuat sebuah argumen yang dasarnya nggak ada. Jadi yang penting saudara-saudara bukan pengetahuan, walaupun pengetahuan itu penting. Ya, saudara boleh sekolah setinggi-tingginya. Saya pun sekolah S2 2 kali, di UGM sekali, di sekolah teologi sekali. Tetapi itu tidak menjamin saudara akan bijaksana. Hati yang bijaksana harus mendengar suara Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan, seperti saat ini. Di dalam Amsal 4 ayat 7, Salomo juga yang menulis, benar-benar dia tekankan. Dia bilang, permulaan dari hikmat ialah kejarlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Di dalam Alkitab bahasa masa kini dikatakan, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapatkan pengertian. Saudara mau cari hikmat? Saudara mau nggak diberkati dengan bijaksana? Itu modal saudara. Apapun masalah dalam hidupmu, masalah duniawi, solusinya adalah surgawi, yaitu hikmat.
hati yang bijaksana. Mau? Berarti saudara harus mempunyai hati yang mau diajar, hati yang teachable, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itulah rambu-rambu yang baik yang membuat kita bijaksana. Lalu gimana caranya supaya kita dapat bijaksana? Yakobus mengatakan begini, jika ada di antara kamu yang kurang kebijaksanaan, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dan apa? Allah katakan, Yakobus katakan, Allah akan memberikannya dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya. Saudara-saudaraku, hati yang bijaksana adalah hati yang dengar-dengaran, hati yang mendengar. Mendengar bukan dengan telinga fisik. Karena kalau mendengar telinga kadang-kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kalau saudara mendengar dengan hati, dia akan nyangkut terus di hati. Satu hari ada seorang istri, ibu, ngomong ke suaminya pada waktu malam. Suaminya lagi nonton bola gitu. Pak, besok pulang kerja aku nitip dong beliin susu buat anak kita, susu merek ini gitu. Iya, oke. Berapa? 1, oke. Susu apa? Oh, susu merek ini. Tapi hati-hati Pak, jangan yang warna biru, tapi warna merah. Ya, yang warna biru, anggap merek bendera, tapi jangan yang warna biru, jangan yang merah tapi warna biru. Bingung. Ya, karena warna merah itu anak kita alergi. Oh iya, oke. Jadi yang warna apa Pak? Ingat lagi? Ya, biru, gitu ya. 1.000 apa gitu. Lalu terus satu lagi Pak, pulangnya tolong beliin saya buah naga dong. Saya ini agak susah sakit ke belakang. Kalau buah naga bisa melancarkan. Tapi ingat Pak, buahnya yang isinya merah. Jangan yang putih. Gitu ya. Oke ma, sambil nonton. Besok paginya dia pulang. Lalu ma dengan wajah bangga ia menyerahkan belanjaannya. Dan ternyata yang dibeli adalah susu kaleng yang merah dan buah naganya putih. Saudara-saudaraku, kenapa ini bisa terjadi? Karena secara fisik dia mendengar, tapi secara hati dia tidak mendengar. Cuman masalah merah dan putih atau biru dan merah bisa salah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, seringkali kita juga memperlakukan Tuhan seperti suami. Tadi kan saudara nyanyi kan tadi ya? Apa itu? Saudara nyanyi apa tadi ya? Bener enggak? Ya. Jadi itu dalam dan dalam lagi. Tetapi apakah itu benar-benar dalam hati saudara cinta kepada Tuhan? Apakah saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, mungkin di YouTube, itu saudara mendengar dengan hati, dengan sungguh-sungguh, atau hanya selewat saja? Ya, saudara nanti kalau habis ini ditanya, isi khotbahnya apa? Ya udah, pokoknya merah putih. Ya, susu yang merah, naga yang putih. Berarti saudara salah mendengarnya, ya kan? Harusnya biru merah, susu biru, naga putih. Ya, saudara-saudaraku, dalam gereja pun kita haleluya ketika saya berkhotbah atau pendeta berkhotbah, amin. Yang setuju katakan amin, amin. Firman Tuhan luar biasa. Tapi begitu keluar pintu gereja, hati kita kembali diganggu, bahkan dicuri oleh kebisingan dunia. Maka saudara-saudaraku, ada rumus sederhana dalam hidup kita sehari-hari, yaitu pause and pray. Ambil jeda lalu berdoa. Ketika saudara sedang berada di tempat kerja, lalu saudara menghadapi konflik atau persoalan, atau saudara harus ambil keputusan yang dilematis, atau ketika saudara lihat di grup WhatsApp orang pada berantem, saudara jangan reaktif. Saudara dengar dulu, lalu saudara jeda sejenak.
ambil pause beberapa detik. Lalu saudara berdoa, pray. Tuhan, saat ini hatiku harus mendengar suara emosiku atau aku harus mendengar suaramu. Baru habis itu saudara berbicara kalau mau berbicara atau putuskan. Yakobus juga bilang, engkau harus mendengar harus cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Ya. Amsal 4 ayat 23 yang juga ditulis oleh Salomo, dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena hati dari situ terpancarlah kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, hati kita sebenarnya adalah ruang kemudi dari hidup kita. Dan pastikan suara Tuhan, firman Tuhan yang pegang kendali. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, di ayat 14 tadi, Tuhan kasih bonus. Apa? Kan gak diminta, tapi dikasih sama Tuhan. Apa? Umur panjang, saudara-saudaraku. Bahkan kekayaan Tuhan kasih ya. Kekayaan harta. Hartanya banyak, tapi istrinya juga banyak. Itu bukan dari Tuhan pasti. Ya. Artinya saudara-saudaraku, ini sebenarnya persis dengan perkataan Yesus. Yesus bilang apa di dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baiklah, dalam doa kita minta hikmat, kita minta wisdom, hati yang bijaksana, kita minta discernment, pengertian untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Karena Tuhan akan senang, dan ketika Tuhan memberikannya, Tuhan gak hanya beri itu, karena Tuhan senang, dia kasih bonus, saudara-saudaraku. Ya. Ketika saudara meminta sesuatu yang membuat Allah senang, Tuhan akan kabulkan, tetapi Tuhan juga akan memberi bonus. Tuhan Yesus menekankan lagi bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini setara dengan doanya Salomo. Sehingga nanti Tuhan di surga berkata, gue suka ini. Aku suka doa yang seperti ini. Aku gak hanya memberikan kepadamu apa yang kamu minta, tapi apa yang tidak kamu minta, itu pun akan kuberikan. Karena Tuhan sudah berjanji di dalam 2 Tawarik 16. Oh enggak ada ya. Saya bacain aja ya. Karena dia katakan, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh minta hati yang bijaksana, artinya hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar, yang teachable oleh firman Tuhan, maka kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan dikatakan seolah-olah Tuhan yang cari, bukan engkau yang cari. Saudara-saudaraku, boleh saya undang musik? Di luar sana mungkin dunia menuntut kita untuk memiliki otak yang pintar, tapi juga licik. Supaya dengan itu kita bisa bertahan hidup. Mungkin itu prinsip dunia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ada seseorang melakukan hal yang tidak penting. Dia mengaku peneliti, saudara-saudaraku. Saudaraku, saya pernah ke Cina ya, ke Chongqing terakhir ke sana. Waduh, di sana itu canggihnya luar biasa, saudara-saudaraku. Sampai toilet, lift, mobil canggih. Saya percaya itu semua adalah buah penelitian, benar ya? Jadi di Cina itu research-nya luar biasa dan hasil penelitiannya itu dirasakan oleh semua warga. Kalau di sini penelitian yang diijazah adalah yang diteliti adalah ijazah. Saya nggak tahu apa manfaatnya buat kita. Tuh saudara-saudaraku, Tuhan merindukan kita memiliki hati yang cerdas, smart heart.
Smart heart bukan berarti kita punya semua jawaban atas persoalan hidup kita, tetapi kita tahu persis kepada siapa kita bersandar dan bertanya. Nabi Musa di masa tuanya itu menulis sebuah doa yang sangat indah di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku, kita sangat mahir menghitung, betul ya? Kita bisa menghitung keuntungan, kita bisa menghitung jumlah followers kita, bahkan kita paling pintar menghitung kesalahan orang. Tetapi hari ini, mari saudara kita minta kepada Tuhan kemampuan untuk menghitung hari. Menghitung hari itu artinya di tengah waktu dunia yang sangat terbatas ini, kita enggak habiskan waktu kita untuk keputusan-keputusan yang konyol, yang salah. Tetapi Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Saudaraku, hari ini juga kita bersukacita dan mengucap syukur karena sebagai keluarga Allah, sebagai komunitas, sebagai gereja, kita merayakan hari ulang tahun yang ke-30, 3 dekade. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kalau di manusia 30 tahun itu sudah matang ya. Sudah matang, sudah ya lumayan tua juga, sudah bijak, udah mulai suka pijet-pijet, udah mulai suka pakai minyak angin. Ya, jadi bukan umur yang sedikit lagi, saudara-saudaraku. Ya, sudah mapan. Namun di atas semuanya itu angka 30 tahun ini adalah sebuah monumen hidup akan satu hal, yaitu kasih setia Tuhan atas kita, atas gereja kita. Dalam bahasa Ibrani kasih setia Tuhan itu adalah hesed. Jika GRI Berkat bisa berdiri tegak, melintasi banyak pergumulan, melintasi banyak waktu dan terus berubah menjadi sebuah rumah rohani, dan kita juga menjadi saluran berkat bagi jiwa, maka itu semua bukan karena kehebatan pendetanya, bukan karena programnya yang luar biasa, bukan karena pendetanya pinter-pinter, majelisnya jago-jago, tapi itu semua karena karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kalau gereja kita ini berdampak selama 30 tahun, itu juga karena Tuhan mengaruniakan kita hati yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, kita bersyukur untuk itu, tapi kita harus ingat bahwa ke depan kita akan masuk dekade yang baru. Dekade itu kan 10 tahun ya, jadi kita sekarang sedang memasuki dekade yang keempat. Dan perjalanan ke depan itu juga pasti penuh tantangan. Kita selalu rindu bahwa kita dipercayakan Tuhan lebih banyak jiwa lagi. Kita rindu orang yang sudah ada di dalam imannya, cintanya bertumbuh kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, dalam dan dalam lagi. Ya saudara-saudaraku, tetapi kita juga masuk menghadapi dunia yang semakin bising. Oleh karena itu memasuki tahun yang baru ini, gereja kita selain tentu perlu manajemen yang baik, program yang baik, tapi kita juga perlu hati yang bijaksana. Saudaraku, saya mengundang saudara untuk menyiapkan hati saudara. Dan ada tagline khotbah kita. Daripada saudara ditanya khotbahnya apa, biru dan merah, mending saudara pakai ini aja.
hati yang mendengar, hidup yang benar. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Hati yang benar, hidup yang benar. Sekali lagi. Sekali lagi. Dengan berdiri, mari saudara berdiri, sekali lagi katakan tagline kita. Hati yang mendengar, hidup yang benar. Selamat hari ulang tahun yang ke-30. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya hikmat, penyertaan, dan kecerdasan hati dari Tuhan Yesus Kristus terus menuntun langkah kaki kita bersama sampai Maranatha. Mari saudara kita satukan hati kita naikkan pujian ini. Kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakan Tuhan, katakan mulialah. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Saudara mau beroleh hati yang bijaksana? Jemaat Tuhan, mari berdoa dengan nyanyikan lagu ini sebagai respon terhadap firman Tuhan. Ajar kami Tuhan jemaat saja nyanyi. menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Yang pria saja nyanyikan, yang wanita berdoa. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama kita nyanyikan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu Dan ajaib jalan-Mu. Yesus pimpin kami. Yesus kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus, Yesus kami bersyukur
Yesus, Yesus kami bersyukur pada Yesus, ku bersyukur Yesus kami bersyukur padamu. Beri tepuk tangan saudara-saudari bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang penuh hikmat, kasih, dan kesetiaan, hari ini kami menundukkan kepala dan hati kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena siang hari ini telinga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu melalui teladan hidup Raja Salomo. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini hidup kami terlalu bising. Ampuni kami jika ruang hati kami terlalu penuh dengan ambisi, egois, kesombongan, dan suara-suara dunia. Sehingga kami sering kali menjadi tuli terhadap suara-suara lembut dari Roh Kudus-Mu. Kami sadar seringkali kami merasa pintar merakit masa depan kami sendiri. Namun akhirnya kami justru mendatangkan kekecauan. Karena kami mengabaikan firman Tuhan. Dan hari ini kami datang sebagai gelas yang kosong di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri dan berdoa, isilah kami Tuhan. Karuniakanlah kepada kami setiap kami yang hadir di tempat ini. Para bapak, ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak. Sebuah hati yang bijaksana. Hati yang cerdas. Sebuah lep syomea, hati yang peka mendengar dan taat suara-Mu. Berikan kami hikmat-Mu di dalam kami memimpin keluarga kami, di dalam kami sekolah, di dalam kami berprofesi, di dalam kami sebagai pemimpin di bisnis ataupun di kantor kami. Serta di dalam kami mengambil setiap keputusan penting dalam hidup kami, hidup keluarga kami. Biarlah hati kami terus terpancar kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan di momen yang penuh dengan syukur ini, kami membawa gereja-Mu. Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang hari ini genap, yang tanggal 12 Mei kemarin genap berusia 30 tahun. Terima kasih untuk 3 dekade tiang awan dan tiang api-Mu yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan komunitas kami ini. Terima kasih untuk setiap jiwa yang dipulihkan, iman yang ditumbuhkan, berkat yang disalurkan melalui gereja-Mu ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, bukan bagi manusia. Dan memasuki dekade yang baru, kami tahu di depan badai tidak akan semakin mudah. Bahkan dunia akan semakin berisik. Oleh karena itu kami berdoa untuk para anak-anak Tuhan, para hamba-Mu di gereja ini, para pendeta, penatua, diaken, aktivis, bahkan seluruh jemaat di tempat ini. Jagalah agar gereja-Mu tetap tinggal dalam kerendahan hati. Karuniakanlah hati yang bijaksana bagi gereja ini. Agar kami tidak salah melangkah, enggak terseret arus zaman ini, tetapi selalu bergerak selaras dengan detak jantung Tuhan. Materaikan firman-Mu ini di dalam loh hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan membawa komitmen yang hidup, hati yang mendengar, hidup yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat Sejati dan Kepala Gereja, kami berdoa mengucap syukur. Dan seluruh umat Tuhan yang siap memiliki hati yang mendengar, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.